Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini, siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka. Sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, ada sebuah warung nasi Padang sederhana milik seorang perempuan paruh baya bernama Bu Sarmi. Bangunan warung itu sebenarnya biasa saja. Dindingnya terbuat dari papan kayu, atapnya seng, dan lantainya masih berupa semen kasar. Jika dibandingkan dengan rumah makan besar di kota, jelas warung Bu Sarmi tidak ada apa-apanya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Sejak pertama kali buka, warung itu tidak pernah sepi. Pelanggan selalu datang silih berganti, bahkan sampai malam hari. Warga desa sering bertanya-tanya dalam hati, kenapa warung Bu Sarmi bisa begitu ramai? Apalagi di sekitar desa sebenarnya ada beberapa warung makan lain, tapi semuanya kalah laris. Ada yang sampai gulung tikar karena tidak mampu bersaing. Tapi warung Bu Sarmi tetap berdiri, malah semakin terkenal. Orang-orang dari luar desa pun berdatangan. Bahkan ada yang rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk membeli nasi Padang Bu Sarmi. Awalnya, warga menganggap hal itu wajar. Mungkin masakan Bu Sarmi memang enak. Memang benar, gulai dan rendangnya terkenal gurih. Sambalnya pedas pas di lidah, dan nasi Padangnya selalu hangat. Tapi lama-kelamaan, ada hal-hal janggal yang mulai diperhatikan warga. Salah satunya, meski warung itu selalu ramai, tidak pernah ada yang melihat Bu Sarmi belanja bahan masakan ke pasar. Padahal, warungnya bisa menghabiskan belasan kilo daging setiap hari. Beberapa orang pernah mencoba mengintai. Anehnya, setiap subuh, saat orang-orang lain masih terlelap, Bu Sarmi sudah keluar dari rumahnya membawa sesuatu. Tangannya menenteng baskom besar yang ditutup kain hitam. Arah langkahnya menuju kebun bambu di belakang desa. Tidak ada yang tahu apa isi baskom itu. Namun orang-orang yang pernah melihat mengaku mendengar suara berisik dari dalam baskom, seperti ayam yang berkokok atau bahkan suara tangisan lirih. Selain itu, ada satu hal yang membuat warga semakin curiga. Hampir setiap malam, terutama menjelang tengah malam, dari arah warung Bu Sarmi tercium bau kemenyan yang sangat menyengat. Bau itu begitu kuat, sampai terbawa angin ke rame-rama tetangga. Padahal tidak ada acara kenduri, tidak ada selametan, tidak ada orang meninggal. Lah kok aiso ngono? Wong saben bengi ambune kemenyan tok, kata Mbah Darmo, tetangga paling tua di kampung itu. Beberapa anak muda yang iseng pernah melewati warung Bu Sarmi larut malam. Mereka mengaku mendengar suara seperti orang sedang bercakap-cakap. Padahal, saat itu warung terlihat sepi. Lampu remang-remang masih menyala, tapi tidak ada pelanggan. Suaranya samar, seperti bisikan. Ada yang terdengar seperti bahasa Jawa kuno. Ada pula suara perempuan tertawa pelan. Salah satu anak muda itu bahkan sempat ketakutan karena mendengar namanya disebut dari arah warung. Padahal tidak ada siapapun di sana. Sejak kejadian itu, rumor mulai menyebar. Ada yang bilang Bu Sarmi ikut pesugihan. Ada pula yang menyebut kalau Bu Sarmi punya perjanjian dengan makhluk gaib. Dan rumor paling sering dibicarakan adalah tentang pesugihan kembang surup. Sebuah pesugihan kuno yang dipercaya berasal dari tanah Jawa. Konon, siapapun yang berani melakukan perjanjian dengan pesugihan itu akan mendapatkan kekayaan dan rezeki melimpah. Tapi syaratnya tidak main-main, harus memberikan tumbal. Biasanya nyawa manusia. Awalnya, orang-orang hanya menganggap itu gosip. Namun makin hari, makin banyak kejanggalan yang membuat gosip itu terasa masuk akal. Misalnya, Bu Sarmi tidak pernah terlihat lelah. Warungnya bisa buka dari pagi sampai tengah malam, tapi wajahnya selalu segar. Tidak ada tanda-tanda capek atau sakit. Padahal usianya sudah lebih dari 50 tahun. Ada juga cerita tentang pelanggan-pelanggan misterius. Beberapa warga mengaku pernah melihat orang asing makan di warung Bu Sarmi. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mereka tidak pernah bicara sepatah kata pun. Anehnya,
Begitu selesai makan, piring yang tadinya penuh langsung bersih tanpa sisa, seolah-olah tidak pernah ada makanan di atasnya. Warga yang melihat itu mencoba mencari tahu siapa orang tersebut, tapi saat ditanya ke orang lain, tidak ada yang tahu. Bahkan ada yang bilang orang itu sebenarnya sudah meninggal lama. Cerita semakin menyeramkan ketika seorang ibu muda bernama Wati bercerita kalau ia pernah makan di warung Bu Sarmi bersama anaknya yang masih kecil. Saat makan, anaknya tiba-tiba menangis keras, menunjuk ke arah kursi kosong di pojokan warung. Ibu, wong ireng kuin delo kaku, katanya dengan suara terbata. Wati kaget karena tidak ada siapapun di kursi itu, hanya kosong. Sejak saat itu, Wati tidak pernah lagi mau makan di warung Bu Sarmi. Bagi sebagian orang, hal-hal seperti itu dianggap biasa saja. Mereka tidak peduli, yang penting nasi padang Bu Sarmi enak dan murah. Tapi bagi yang mempercayai hal-hal gaib, tanda-tanda itu semakin jelas. Setiap malam, bau kemenyan semakin sering tercium, kadang disertai dengan suara gamelan samar, seperti suara kendang dan gong dari kejauhan. Orang tua di desa percaya, itu adalah tanda bahwa Bu Sarmi sedang melakukan ritual. Suatu malam, seorang pemuda bernama Surya yang dikenal pemberani mencoba memberanikan diri lewat depan warung Bu Sarmi sekitar pukul 11 malam. Saat itu lampu di dalam warung masih menyala, tapi pintunya tertutup rapat. Dari dalam terdengar suara perempuan melantunkan semacam doa, bercampur dengan bau kemenyan yang pekat. Surya mengintip lewat celah dinding kayu, dan ia mengaku melihat Bu Sarmi duduk bersila di depan meja penuh makanan, sambil menaburkan bunga setaman. Di seberangnya ada bayangan hitam tinggi besar, berdiri diam tanpa wajah. Surya langsung lari terbirit-birit, napasnya tersengal sampai rumah. Esoknya, ia sakit panas 3 hari 3 malam, tubuhnya lemas, dan ia hanya bisa mengigau. Kembang surup, kembang surup. Cerita Surya membuat warga semakin yakin bahwa Bu Sarmi memang terlibat sesuatu yang tidak wajar. Namun anehnya, tidak ada yang berani menegurnya. Mereka takut jika benar Bu Sarmi memiliki perjanjian dengan makhluk halus, maka siapapun yang melawannya akan mendapat celaka. Meski begitu, kehidupan sehari-hari di desa tetap berjalan. Warung Bu Sarmi makin ramai, bahkan ada yang sampai antre panjang. Orang-orang kota berdatangan, memuji betapa enaknya nasi padang Bu Sarmi. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik warung sederhana itu. Warga desa hanya bisa saling pandang setiap kali melihat keramaian itu. Hati mereka campur aduk antara iri, takut, dan penasaran. Hingga suatu hari, seorang kakek tua bernama Mbah Wiryo berkata pelan kepada tetangganya, "Kowe kabeh ojo sembrono, Warenj Bu Sarmi iku dudu warung sembarangan. Sing mangan nang kono, ora kabeh menungso. Kalian jangan sembrono. Warung Bu Sarmi itu bukan warung sembarangan. Yang makan di sana tidak semuanya manusia." Kata-kata itu membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya langsung berdiri. Mereka jadi semakin yakin ada rahasia besar yang disembunyikan Bu Sarmi di balik kesuksesannya. Dan rahasia itu berhubungan dengan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada sekadar resep masakan. Awalnya orang-orang di desa hanya mengira Bu Sarmi itu rajin berdoa atau punya cara dagang yang unik sehingga warungnya tidak pernah sepi pembeli. Ada yang bilang mungkin Bu Sarmi selalu berdoa tiap malam, makanya dagangannya laris. Ada pula yang berbisik-bisik bahwa Bu Sarmi punya resep rahasia yang tidak dimiliki orang lain. Namun lambat laun, hal-hal yang tidak biasa mulai terlihat oleh warga desa. Setiap subuh, ketika ayam jago baru saja berkokok dan langit masih gelap, beberapa warga sering melihat Bu Sarmi keluar rumah dengan membawa sebuah baskom besar. Baskom itu ditutup kain hitam tebal, sehingga tidak terlihat apa isinya. Tangannya yang tua tampak kuat menenteng baskom itu, dan langkahnya selalu menuju ke kebun bambu yang berada di belakang desa. Tempat itu dikenal sebagai lokasi angker karena jarang ada orang yang berani masuk ke sana saat masih gelap. Orang-orang yang tinggal di dekat kebun bambu sering mendengar suara aneh setiap kali Bu Sarmi berada di sana. Suaranya pelan, seperti bisikan orang yang sedang berbicara dengan seseorang. Padahal, tidak ada siapapun yang terlihat bersama Bu Sarmi. Suara itu bukan seperti doa biasa, karena nadanya lebih berat. Kadang terdengar seperti percakapan dua orang. Ada kalanya terdengar suara tertawa pelan,
Kadang terdengar suara lirih yang mirip sekali dengan tangisan. Warga yang mendengarnya jadi bergidik ngeri. Bulu kuduk mereka berdiri. Beberapa kali, ada warga yang penasaran mencoba mendekat. Tapi mereka tidak berani terlalu dekat, karena takut. Dari kejauhan, mereka hanya bisa melihat samar-samar cahaya lilin dan asap tipis yang tercium bau kemenyan. Bau itu terbawa angin hingga ke rama-rama terdekat, membuat orang tidak bisa tidur nyenyak. Ambien kok, ingrejani, Enggono, yo, kaya, ono, sing ora benar. Keluh seorang bapak pada istrinya. Menutup hidung karena tidak tahan. Suatu pagi, setelah Bu Sarmi pulang dari kebun bambu, seorang ibu muda bernama Lastri melihat hal aneh. Saat itu Bu Sarmi berjalan melewati rumahnya, dan dari baskom yang dibawanya, terlihat ada bercak merah menetes ke tanah. Lastri sempat mendekat untuk memastikan, dan ia terkejut melihat bekas darah yang masih segar. Ketika ia menoleh untuk memastikan, Bu Sarmi hanya tersenyum tipis, tanpa berkata apa-apa. Senyum itu membuat Lastri merinding sampai lemas. Malamnya, Lastri bercerita pada suaminya, tapi suaminya hanya menyuruh diam. Wis, rausa melu campur urusan wong, bahaya, katanya singkat. Cerita itu menyebar perlahan di kalangan warga. Ada yang mengatakan isi baskom itu ayam hitam yang selalu ia bawa ke kebun bambu sebagai sesajen. Ada pula yang percaya di dalamnya kadang ada bunga, 7 rupa, kemenyan, dan benda-benda aneh lainnya. Namun tidak ada yang berani memastikan. Mereka hanya bisa menebak-nebak sambil terus dihantui rasa takut. Lebih menyeramkan lagi, beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan samar setiap kali Bu Sarmi pulang dari kebun bambu. Tangisan itu bukan tangisan Bu Sarmi, tapi suara lain. Entah suara perempuan atau anak kecil. Suara itu terdengar lirih, seperti orang yang sedang kesakitan atau kehilangan sesuatu. Pernah suatu kali, seorang anak kecil mendengar suara tangisan itu lalu bertanya pada ibunya, "Bu, kok ono wong nangis nang kebon?" Sang ibu langsung membuka mulut anaknya dan berbisik ketakutan. "Ses, ojo ngomong sembarangan le." Kecurigaan warga semakin besar ketika mereka menyadari bahwa setiap kali Bu Sarmi pulang dari kebun bambu, warungnya selalu lebih ramai dari biasanya. Seolah-olah ada kaitan antara ritual subuh itu dengan dagangan nasi padangnya yang selalu habis. Orang-orang mulai berbisik-bisik, saling mengaitkan kejadian aneh yang mereka lihat. Beberapa orang tua desa bahkan mulai mengingat cerita lama yang pernah mereka dengar dari leluhur. Konon, di sekitar kebun bambu itu memang ada tempat angker yang sering dipakai orang-orang untuk pesugihan. Salah satu pesugihan yang paling ditakuti adalah kembang surup, sebuah perjanjian gaib yang memberi kekayaan luar biasa, tetapi selalu menuntut tumbal. Nama pesugihan itu sering disebut-sebut, tapi jarang ada yang berani membicarakannya secara terang-terangan. Sing jeneng ge kembang surup kuwi, nenek wes melebu perjanjian, angel metu, tumbale mesti nyawa, ucap seorang kakek tua pada cucunya dengan wajah serius. Desa pun jadi dipenuhi bisik-bisik. Ada yang percaya, ada pula yang menganggap itu hanya fitnah. Namun rasa takut lebih mendominasi. Banyak warga mulai menghindari lewat kebun bambu pada pagi buta, karena takut mendengar suara aneh atau melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat. Pada suatu malam, menjelang subuh, seorang pemuda bernama Arif yang baru pulang dari ronda malam, nekat lewat jalan samping kebun bambu. Dari kejauhan, ia melihat bayangan Bu Sarmi sedang duduk di tanah, baskom hitam di depannya. Ia mendengar suara lirih seperti orang bercakap-cakap. Namun ketika diperhatikan lebih seksama, suara itu hanya berasal dari mulut Bu Sarmi sendiri. Ia seperti sedang berbicara dengan udara kosong, atau mungkin dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Arif berusaha menahan napasnya agar tidak ketahuan. Tapi tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan melengking dari dalam kebun. Suara itu begitu menyayat hati, membuat bulu kuduknya berdiri. Arif langsung lari tanpa menoleh ke belakang. Keesokan harinya, Arif jatuh sakit. Badannya panas dingin, dan setiap kali tidur, ia selalu bermimpi tentang bunga merah yang layu di bawah cahaya matahari sore, lalu berubah menjadi wajah hitam yang menatapnya tajam. Warga desa semakin yakin Bu Sarmi memang menyembunyikan sesuatu yang berhubungan dengan pesugihan. Meski begitu, tidak ada yang berani menegur langsung. Orang-orang hanya bisa saling pandang, saling berbisik di belakang. Mereka takut jika salah bicara, bisa jadi malah kena celaka. Hingga akhirnya,
Kecurigaan itu tumbuh semakin kuat, menjadi rahasia yang tidak pernah berani diungkapkan terang-terangan bagi warga desa. Bu Sarmi bukan lagi sekadar pedagang nasi padang. Ia kini menjadi sosok misterius yang penuh teka-teki. Setiap langkahnya selalu diawasi dengan rasa was-was. Setiap bau kemenyan yang tercium di udara selalu membuat jantung berdegup kencang. Dan setiap suara tangisan samar yang terdengar dari arah kebun bambu selalu mengingatkan mereka bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di desa kecil itu. Dan mereka tahu, cepat atau lambat, rahasia itu akan terbongkar. Namun entah siapa yang cukup berani untuk menghadapinya. Konon, di desa itu memang ada sebuah kisah lama yang diwariskan secara turun-temurun tentang sebuah pesugihan kuno bernama Kembang Surup. Nama itu sendiri sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri, karena setiap orang yang mendengarnya akan langsung teringat pada cerita mengerikan tentang tumbal manusia, kemenyan yang menyengat, dan bunga-bunga yang hanya mekar di saat matahari hampir tenggelam. Kembang surup bukan sekadar nama biasa. Surup dalam bahasa Jawa berarti waktu sore menjelang malam, saat cahaya matahari perlahan hilang dan digantikan gelap. Waktu itu dipercaya sebagai batas antara alam manusia dan alam gaib. Bunga yang disebut sebagai kembang surup dipercaya hanya akan mekar di waktu tersebut, sebentar saja, lalu kembali layu begitu malam benar-benar tiba. Itulah kenapa pesugihan ini dinamai demikian, karena kekuatannya muncul di antara terang dan gelap, di antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Orang-orang tua di desa sering mengatakan, pesugihan kembang surup memberikan kekayaan yang luar biasa bagi siapapun yang berani melakukannya. Dagangan akan laris, rezeki mengalir tanpa henti, bahkan apapun yang diinginkan bisa terkabul. Namun syaratnya begitu berat. Setiap kekayaan yang didapat harus dibayar dengan nyawa manusia. Tidak sekaligus, tapi satu persatu, hilang perlahan, seolah ditelan oleh bumi. Mbah Wiryo, salah satu sesepuh desa, pernah bercerita pada cucunya tentang asal-usul pesugihan ini. Dulu, katanya, ada seorang pedagang kaya yang tinggal di desa sebelah. Dagangannya selalu laris, tapi setiap tahun ada saja orang yang hilang secara misterius. Tidak pernah ada jejak, tidak pernah ada mayat, hanya bau kemenyan yang tertinggal, dan bunga-bunga layu di tempat orang terakhir terlihat. Hingga akhirnya, orang-orang mulai menyebut nama itu, Kembang Surup. Kisah itu terus hidup di antara warga desa, dibisikkan dari mulut ke mulut. Banyak yang takut, tapi ada juga yang diam-diam penasaran. Namun hampir tidak ada yang berani mencoba, karena mereka tahu, tumbalnya bukan main-main. Sing wani melebu pesugihan kuwi, yurip pancen ora bakal tentrem. Sugih, ning tansah ndadekake sengsara wong liya. Begitu kata Mbah Wiryo suatu malam ketika duduk di teras rumah sambil mengunyah sirih. Ciri-ciri pesugihan kembang surup konon selalu sama. Aromanya ditandai dengan bau kemenyan yang sangat kuat, bahkan bisa tercium dari jauh. Bunga yang dipakai dalam ritual pesugihan itu akan ditaburkan di sekitar lokasi. Dan anehnya, bunga itu hanya akan mekar di sore hari menjelang maghrib. Warga desa percaya, jika ada bangu bangga yang tampak segar mekar hanya di waktu itu, padahal pagi harinya layu, maka di sanalah tempat pesugihan kembang surup dilakukan. Kisah-kisah itu semakin terasa nyata ketika orang-orang mulai mengaitkannya dengan apa yang dilakukan Bu Sarmi. Setiap sore, bau kemenyan kerap tercium dari arah warungnya, terutama ketika matahari hampir tenggelam. Beberapa anak kecil yang bermain di dekat sana pernah melihat kelopak bunga berserakan di tanah. Warnanya merah, keunguan, dan anehnya, bunga itu hanya indah ketika senja. Begitu malam tiba, bunga itu kering seperti terbakar. Ada seorang ibu bernama Sulastri yang pernah tanpa sengaja melihat kejadian aneh. Sore itu ia hendak pulang dari sawah, melewati jalan kecil di samping kebun bambu. Dari kejauhan ia melihat Bu Sarmi sedang menaburkan bunga dari baskomnya. Cahaya matahari sore menyinari bunga-bunga itu, membuat warnanya tampak menyala. Tapi yang membuat Sulastri gemetar adalah karena di samping Bu Sarmi ada bayangan hitam tinggi besar yang berdiri. Bayangan itu tidak bergerak, tapi jelas terlihat meski tidak ada tubuhnya. Sulastri buru-buru lari, meninggalkan cangkulnya begitu saja. Malam itu ia jatuh sakit, demam tinggi, dan hanya bisa mengigau, kembang surup, kembang surup.
Warga lain juga punya pengalaman serupa. Ada yang bilang melihat orang asing masuk ke kebun bambu saat senja, tapi tidak pernah keluar lagi. Ada pula yang mengaku mendengar suara gamelan samar setiap kali matahari hendak tenggelam. Suara itu begitu halus, seperti kendang dan gong yang ditabuh dari jauh. Namun semakin lama didengarkan, semakin jelas suara itu berasal dari dalam kebun bambu. Kaya ono sing mantu nang jero kana, kata seorang bapak sambil bergidik. Makin hari, rumor tentang Bu Sarmi dan kembang surup makin kuat. Orang-orang yang dulunya hanya curiga, kini mulai yakin. Warung nasi Padang yang selalu ramai itu bukan karena masakannya semata, tapi karena ada sesuatu di baliknya. Apalagi ada beberapa orang yang hilang secara misterius dalam beberapa bulan terakhir. Mereka terakhir terlihat membeli nasi Padang di warung Bu Sarmi. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Tidak ada yang menemukan jasadnya. Yang tersisa hanya bau kemenyan yang menyengat di sekitar rumah mereka. Kabar itu membuat desa semakin mencekam. Orang-orang mulai takut untuk berbicara terbuka. Mereka hanya berbisik di antara keluarga. Ada yang menyarankan agar Bu Sarmi dilaporkan pada kepala desa, tapi tidak ada yang berani. Mereka takut jika benar Bu Sarmi punya perjanjian gaib, melawannya sama saja dengan mencari celaka. Mbah Wiryo suatu malam berkata pada beberapa orang, "Aku wis tau ndelok dewe wektu isi henom, wong sing melu pesugihan kembang surup kuwi ora bisa metu sak karepe. Yen durung lunas tumbale, yurip bakal tansah ngoyak. Lan sing digoleki dudu dheweke, nanging wong-wong sak cedake. Aku pernah melihat sendiri waktu masih muda. Orang yang ikut pesugihan kembang surup itu tidak bisa keluar seenaknya. Kalau belum lunas tumbalnya, hidupnya akan selalu dikejar. Dan yang dicari bukan hanya dirinya, tapi orang-orang di sekitarnya. Kota-kota itu membuat semua yang mendengarnya merinding. Sejak saat itu, warga desa semakin peka pada tanda-tanda yang muncul. Setiap kali bau kemenyan menyeruak di udara, mereka tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. Setiap kali bunga aneh bermekaran hanya di senja, mereka sadar kembang surup sedang menampakkan dirinya. Dan setiap kali ada orang yang hilang, mereka tidak lagi bertanya-tanya, karena jawabannya seolah sudah jelas, namun tetap saja tidak ada yang berani berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa diam, menyimpan rasa takut dan was-was dalam hati. Warung nasi Padang Bu Sarmi tetap ramai. Pembelinya datang silih berganti, seolah tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua itu. Dan warga desa hanya bisa menatap dengan mata cemas, berharap mereka bukan korban berikutnya dari pesugihan kembang surup. Matahari sore di desa itu kini tidak lagi indah seperti dulu. Setiap kali cahaya jingga mulai turun dan bayangan semakin panjang, orang-orang menutup pintu rapat-rapat. Mereka tidak ingin berada di luar rumah saat surup, karena percaya itulah saat ketika dunia manusia dan dunia gaib saling bersentuhan. Dan di sanalah, di antara cahaya yang memudar, misteri kembang surup terus hidup, menghantui siapa saja yang berani mendekatinya. Warung Bu Sarmi semakin hari semakin ramai. Dari pagi sampai malam, kursinya selalu penuh. Orang-orang lewat seringkali heran, bagaimana mungkin sebuah warung kecil di pinggir desa bisa lebih ramai daripada rumah makan besar di kota. Bau rendang, gulai, dan sambal ijo selalu semerbak menggoda siapapun yang melintas. Namun, lama-kelamaan, ada sesuatu yang membuat beberapa warga desa memperhatikan lebih jeli. Pelanggan Bu Sarmi tidak semuanya tampak normal. Beberapa di antaranya terlihat aneh, berbeda dari pembeli biasa. Wajah mereka pucat, hampir tanpa warna, seperti orang yang sudah lama sakit. Ada juga yang matanya kosong, tidak berkilat sama sekali, seolah hanya seonggok tubuh tanpa jiwa. Mereka datang, duduk, lalu langsung menyantap makanan tanpa sepatah kata pun. Tidak menyapa, tidak memesan dengan suara, hanya menunjuk. Dan Bu Sarmi seakan langsung paham apa yang dimaksud. Yang paling membuat merinding, setiap kali mereka selesai makan, piring yang ditinggalkan selalu bersih. Bukan hanya habis makanannya, tapi bersih sebersih-bersihnya, seperti baru dicuci. Tidak ada sisa nasi, tidak ada minyak, bahkan tidak ada aroma makanan yang tertinggal. Piring itu kembali ke tangan Bu Sarmi, seperti kosong sejak awal. Orang-orang yang memperhatikan hanya bisa bergidik, karena jelas itu bukan hal biasa. Sulastri, yang sejak lama sudah curiga dengan Bu Sarmi, pernah sengaja duduk agak lama di warung itu, hanya untuk memperhatikan. Sore itu, ia melihat seorang lelaki tua masuk ke warung. Lelaki itu jalannya pelan, wajahnya pucat, matanya kosong. Tanpa bicara,
ia langsung duduk. Bu Sarmi segera menyajikan sepiring nasi padang dengan gulai ayam dan sambal hijau. Lelaki itu makan pelan tapi pasti, hingga piringnya bersih tanpa tersisa. Begitu selesai, ia berdiri, melangkah keluar. Tapi yang membuat Sulastri hampir menjerit adalah ketika ia mengenali wajah lelaki itu. Itu adalah wajah Pak Mardi, seorang tetangga di desa sebelah yang sudah meninggal 3 bulan lalu. Sulastri gemitar, tangannya dingin. Ia berusaha menenangkan diri, berpikir mungkin matanya salah lihat. Tapi semakin ia ingat, semakin jelas bahwa itu memang Pak Mardi. Bahkan bekas luka di pipi kanannya sama persis. Bagaimana mungkin orang yang sudah dikubur bisa makan di warung Bu Sarmi? Malam itu Sulastri tidak bisa tidur. Bayangan wajah pucat Pak Mardi terus menghantui pikirannya. Ia sampai mengucap doa berkali-kali. Gusti Allah, ojo nganti aku keliru weruh. Beberapa orang lain juga punya pengalaman serupa. Ada yang mengaku melihat seorang pemuda yang dulu kecelakaan motor di tikungan jalan raya desa, kini tampak makan di warung Bu Sarmi dengan lahap. Rambutnya masih berantakan, bajunya robek di beberapa bagian, sama persis seperti ketika jasadnya ditemukan. Tapi Bu Sarmi melayani pemuda itu dengan wajah tenang, seolah tidak ada yang aneh. Kabar ini lame-kelaman menyebar. Meski hanya dari mulut ke mulut, orang-orang mulai berbisik, membicarakan bahwa pelanggan Bu Sarmi bukan hanya manusia biasa, tapi juga roh orang-orang yang sudah meninggal. Aku kim bengi weruh dewe, wong sing wis mati aiso mangan nang kono, piye ora, Madeni. Coba, ucap seorang bapak tua pada tetangganya. Tapi tidak ada yang berani membicarakannya keras-keras. Takut kalau Bu Sarmi mendengar. Semakin hari, keanehan itu makin jelas. Beberapa pelanggan datang tanpa suara langka. Mereka tiba-tiba sudah duduk di kursi, padahal tidak ada yang melihat mereka masuk. Kadang kursi bergeser sendiri, seperti ada orang yang duduk, tapi ketika dilihat, baru tampak sosok samar-samar. Mereka makan dengan tenang, tanpa ekspresi, lalu pergi begitu saja. Yang lebih menyeramkan lagi adalah ketika seorang anak kecil, sekitar umur 7 tahun, masuk ke warung. Ia duduk sendiri di sudut, wajahnya polos, rambutnya masih basah seperti habis mandi. Ia menyantap nasi padang dengan lahap, tersenyum kecil. Beberapa orang yang melihatnya merasa iba, mengira ia anak yatim yang lapar. Tapi kemudian, ada seorang ibu yang mengenali wajah anak itu. Ia adalah anak dari desa tetangga yang sudah tenggelam di sungai sebulan lalu. Mayatnya ditemukan mengambang, dengan wajah pucat dan rambut basah. Sama persis dengan yang terlihat di warung Bu Sarmi. Ibu itu langsung pingsan di tempat, membuat warung mendadak hening. Bu Sarmi hanya tersenyum tipis, lalu menenangkan keadaan dengan berkata, "Wong keluen, mangan wei, ojo digagas akeke." Ucapannya terdengar biasa, tapi di telinga warga terasa aneh, seolah ada makna tersembunyi di baliknya. Setelah kejadian itu, makin jelas bagi warga bahwa warung Bu Sarmi bukan warung biasa. Pelanggannya tidak hanya manusia hidup, tapi juga arwah yang sudah mati. Bagaimana mungkin mereka bisa makan? Dari mana makanan itu sebenarnya berasal? Dan kenapa Bu Sarmi tampak begitu tenang melayani semua itu? Beberapa orang mencoba menghindari warung Bu Sarmi. Mereka memilih untuk tidak lagi membeli nasi padang di sana, meski harus jalan jauh ke kota. Tapi anehnya, warung itu tetap saja ramai, selalu penuh, seolah-olah ada barisan tak kasat mata yang ikut antre. Dari luar, orang bisa melihat kursi-kursi penuh, padahal hanya ada beberapa orang. Sisanya seolah hanya bayangan yang duduk di sana milam-mulam tertentu. Terutama menjelang malam Jumat, warung itu terlihat semakin menyeramkan. Lampunya berkedip-kedip, bau kemenyan makin pekat, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam. Ada yang bilang mendengar suara orang tertawa lirih, ada yang mendengar tangisan, ada juga yang mendengar suara gamelan samar. Semua itu bercampur, membuat suasana semakin tidak wajar. Ada seorang pemuda bernama Doni yang mencoba memberanikan diri. Ia datang ke warung Bu Sarmi pada malam Jumat, hanya untuk membuktikan sendiri. Dari luar, ia melihat warung ramai sekali, penuh dengan orang. Tapi begitu ia masuk, hanya ada 5 orang yang tampak nyata. Sisanya, ia tidak bisa menjelaskan. Kursi-kursi bergerak sendiri. Sendok garpu berdenting tanpa tangan yang memegang. Dan ada piring-piring yang terisi lalu kosong dalam sekejap. Doni keluar dengan wajah pucat. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Malam itu ia sakit. Badannya panas.
dan terus mengigau menyebut nama Bu Sarmi. Semakin banyak kejadian aneh, semakin yakinlah warga bahwa warung nasi Padang itu memang terhubung dengan pesugihan kembang surup. Pelanggan-pelanggan aneh itu mungkin adalah bagian dari tumbal, atau mungkin Roro yang dipanggil untuk menjaga perjanjian. Tidak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal yang jelas, warung itu tidak lagi dianggap tempat biasa. Bahkan ada cerita yang lebih menyeramkan lagi. Konon ada seorang perantau yang mampir ke warung Bu Sarmi karena lapar. Ia tidak tahu apa-apa tentang kabar menyeramkan itu. Setelah makan, ia pamit pulang, tapi tidak pernah sampai rumah. Keluarganya mencari kemana-mana, tapi tidak ditemukan. Hanya motornya yang ditemukan terparkir di depan warung Bu Sarmi. Kuncinya masih tergantung. Anehnya, Bu Sarmi bilang perantau itu sudah pergi sejak sore. Tidak ada yang tahu kemana ia hilang. Dan yang lebih membuat merinding, beberapa hari kemudian, ada warga yang mengaku melihat perantau itu sedang makan di warung Bu Sarmi. Dengan wajah pucat dan mata kosong, cerita-cerita seperti ini membuat nama Bu Sarmi semakin menyeramkan. Orang-orang desa hanya bisa bergidik setiap kali melewati warungnya. Ada yang berani melirik, tapi cepat-cepat menunduk. Mereka tidak ingin menatap terlalu lama, takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Namun anehnya, meski banyak orang takut, tetap saja ada yang tergoda untuk datang. Ada yang percaya, jika berani makan di sana tanpa rasa takut, maka rezekinya akan lancar. Beberapa pedagang dari luar desa bahkan sengaja datang, berharap mendapat berkah dari makan di warung itu. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka hadapi, hanya menganggapnya sebagai mitos. Padahal, semakin banyak orang datang, semakin kuat pula ikatan Bu Sarmi dengan pesugihan kembang surup. Setiap kali senja tiba, warung itu tampak seperti dunia lain. Bau kemenyan bercampur dengan aroma gulai dan rendang. Bunga-bunga merah keunguan berserakan di depan pintu, hanya mekar sebentar sebelum layu. Suara-suara aneh kadang terdengar samar, entah dari dalam warung atau dari kebun bambu di belakangnya. Dan pelanggan-pelanggan dengan wajah pucat terus berdatangan. Duduk, makan, lalu menghilang begitu saja. Warga desa semakin yakin warung Bu Sarmi bukan sekadar tempat makan. Itu adalah pintu penghubung antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Dan selama pesugihan kembang surup masih berlangsung, warung itu akan terus dipenuhi pelanggan, baik manusia maupun roh. Tidak ada yang tahu sampai kapan semua itu akan berlanjut. Tapi satu hal yang pasti, setiap kali bau kemenyan menyeruak dari warung itu, orang-orang hanya bisa berbisik pelan sambil merapatkan pintu rumah. Ojo nganti kowe mlebu kono, nenek ora kowe diu sing dadi tumbale. Malam itu, desa yang biasanya tenang mendadak digemparkan oleh kabar hilangnya seorang pemuda bernama Joko. Anak muda itu dikenal sebagai sosok yang periang, suka menolong, dan tidak pernah bermasalah dengan siapapun. Sehari-hari, Joko bekerja sebagai kuli bangunan di kota, dan pulang ke desa setiap akhir pekan. Malam itu, setelah seharian membantu pamannya memperbaiki rumah, ia memutuskan mampir ke warung Bu Sarmi karena lapar. Beberapa warga masih sempat melihatnya duduk di kursi kayu dekat jendela, menyantap sepiring nasi Padang dengan lahap. Tidak ada yang aneh dari Joko malam itu. Ia terlihat sehat, bercanda dengan dua temannya sebelum masuk ke warung. Bahkan sempat melambaikan tangan kepada seorang tetangga yang lewat. Namun yang membuat orang-orang merinding adalah fakta bahwa itu adalah terakhir kalinya mereka melihat Joko setelah makan. Ia berjalan pulang melewati kebun bambu di belakang desa, jalan pintas yang memang sering ia gunakan. Tapi sejak saat itu, ia tak pernah muncul lagi. Keesokan paginya, kabar itu langsung menyebar. Orang-orang mulai mencari Joko. Beberapa warga bersama perangkat desa menyusuri jalan setapak menuju kebun bambu, berharap menemukan jejak. Di bawah sinar matahari pagi, kebun bambu itu tampak tenang, tapi ada hawa aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Daun-daun bambu bergoyang meski angin tidak berhembus, dan di udara samar-samar tercium bau kemenyan yang menusuk hidung. Di tengah jalan setapak, mereka menemukan sesuatu. Sehelai kain sobek tergeletak di tanah, warnanya sama persis dengan baju yang dipakai Joko malam itu. Di sampingnya, ada bunga kembang setaman yang berserakan. Bunga itu masih segar, warnanya merah, kuning, dan putih, seolah baru saja ditaburkan.
Padahal tidak ada acara hajatan atau kematian di desa malam itu. Temuan itu membuat semua orang langsung bergidik. Ya Allah, iki mesti ono sing ora beres, gumam salah satu warga dengan suara bergetar. Mbah Wiryo yang ikut dalam pencarian hanya bisa menghela napas panjang. Ia menunduk, memandang bunga-bunga itu dengan wajah muram. Iki tanda tandain Joko wis dadi tumbal, katanya lirih. Beberapa orang langsung merinding mendengarnya. Kata-kata Mbah Wiryo bukan sembarangan. Sebagai orang tua yang sudah lama hidup di desa itu, ucapannya dianggap pertanda yang benar. Berita hilangnya Joko membuat desa geger. Orang-orang berkerumun di rumah keluarganya, memberi dukungan sambil membicarakan kemungkinan yang paling menyeramkan. Banyak yang percaya Joko sudah menjadi korban pertama dari pesugihan kembang surup. Bau kemenyan yang sering tercium dari warung Bu Sarmi, bunga-bunga misterius, dan pelanggan aneh yang belakangan muncul. Semuanya seperti saling terhubung. Ibu Joko menangis histeris, berulang kali menyebut nama anaknya. Malam itu, ia bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat Joko duduk di sebuah kursi panjang. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan di hadapannya ada sepiring nasi padang yang terus ia makan tanpa henti. Meski ibunya memanggil, Joko tidak menoleh, hanya terus menyendok nasi ke mulutnya. Bau kemenyan begitu menyengat dalam mimpi itu, sampai ibunya terbangun dengan tubuh gemetar dan air mata masih mengalir. Keesokan harinya, cerita tentang mimpi itu menyebar. Orang-orang makin yakin bahwa Joko benar-benar telah ditarik masuk ke dalam perjanjian gaib Bu Sarmi. Mereka percaya arwahnya kini terjebak menjadi bagian dari warung nasi padang itu. Seperti pelanggan-pelanggan aneh yang sebelumnya sudah mereka lihat. Satu persatu, warga mulai menyambungkan potenggen-potenggen kejadian. Ada yang ingat melihat Joko keluar dari warung Bu Sarmi dengan wajah pucat, berbeda dari biasanya. Ada yang bilang ia tampak seperti orang linglung saat melangkah ke arah kebun bambu. Bahkan ada seorang anak kecil yang mengaku melihat bayangan besar mengikuti Joko dari belakang, tinggi dan gelap. Sebelum akhirnya lenyap di antara rumpun bambu, ketakutan semakin melanda desa. Tidak ada yang berani melewati jalan kebun bambu lagi, apalagi saat malam. Bahkan di siang hari, jalan itu sepi. Orang-orang lebih memilih memutar jauh daripada lewat sana. Mereka percaya kebun bambu itu kini menjadi tempat roh Joko terjebak, bersama dengan kekuatan pesugihan kembang surup yang mengikatnya. Malam-malam berikutnya, beberapa warga mengaku mendengar suara aneh dari arah kebun bambu. Ada yang bilang mendengar suara langkah kaki, padahal tidak ada orang. Ada juga yang mendengar suara tangisan samar, seolah seseorang memanggil minta tolong. Yang paling menyeramkan, ada seorang bapak yang lewat di dekat sana untuk pulang dari sawah. Ia mengaku mendengar suara Joko memanggil namanya. Pak, tolong aku." Suara itu begitu jelas. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Bapak itu pulang dengan tubuh gemetar dan langsung jatuh sakit keesokan harinya. Cerita demi cerita membuat keyakinan warga semakin bulat. Joko telah menjadi korban pertama, tumbal bagi pesugihan Bu Sarmi. Warung nasi padang yang ramai itu bukanlah berkah biasa, melainkan hasil dari perjanjian mengerikan dengan kekuatan gaib. Namun, meski sudah banyak yang curiga, tidak ada yang berani menegur langsung Bu Sarmi. Perempuan itu tetap berjualan setiap hari. Wajahnya tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Bahkan saat kabar hilangnya Joko merebak, ia tetap melayani pembeli dengan senyum tipis. Beberapa orang yang memperhatikannya merasa ada sesuatu yang berbeda pada senyumnya. Senyum itu tidak lagi hangat, melainkan menyeramkan, seperti menyimpan rahasia gelap. Ada satu kejadian yang membuat bulu kuduk warga semakin merinding. Seminggu setelah Joko hilang, salah seorang pemuda desa yang nekat masuk ke warung Bu Sarmi malam hari mengaku melihat Joko duduk di sudut, sedang makan. Wajahnya pucat, matanya kosong, persis seperti dalam mimpi ibunya. Pemuda itu langsung lari terbirit-birit, tidak berani menoleh lagi. Cerita itu ia sebarkan ke orang-orang, dan sejak saat itu, warung Bu Sarmi semakin dianggap angker. Mbah Wiryo kembali mengingatkan warga dengan nada serius. "Iki wiswahi, kudu eling lan waspada. Pesugihan kembang surup kui ora kenal welas. Sing wis kepleh, bakal dadi bagian nganti tumekan wektu." Joko wis dadi korban pertama, nanging ora bakal mandek nanggene. Ini sudah waktunya. Harus ingat dan waspada. Pesugihan kembang surup itu tidak mengenal belas kasihan. Yang sudah terikat akan jadi bagian sampai waktunya tiba. Joko sudah jadi korban pertama, tapi tidak akan berhenti di sini.
Kata-kata itu membuat suasana desa semakin mencekam. Semua orang mulai bertanya-tanya, siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Apakah pesugihan itu akan terus meminta tumbal satu persatu? Dan sampai kapan mereka bisa bertahan hidup dalam ketakutan seperti ini? Malam-malam desa kini dipenuhi doa-doa dan bacaan ayat suci. Para orang tua melarang anak-anak keluar rumah saat senja. Jalan ke kebun bambu ditutup dengan tanda silang dari bambu kuning. Meski mereka tahu itu hanya simbol, tapi setidaknya itu membuat orang-orang lebih berhati-hati. Namun, Bu Sarmi tetap menjalani hidup seperti biasa. Warungnya tetap buka, tetap ramai, tetap dipenuhi pembeli yang datang silih berganti, baik yang hidup maupun yang tidak lagi hidup. Dan di balik senyum tipisnya, entah apa yang sedang ia sembunyikan. Malam itu, desa terasa sangat lengang. Angin berembus pelan, membawa aroma lembab dari kebun bambu yang berdiri angker di belakang rumah Bu Sarmi. Beberapa warga yang sudah lama curiga akhirnya sepakat untuk mengintai. Mereka adalah Pak Karto, seorang petani tua yang sudah lama tinggal di desa. Kemudian ada Slamet, pemuda yang sering lewat di sekitar kebun bambu, serta dua orang lain, Darmo dan Paidi. Mereka berempat berjalan pelan, dengan hati yang berdebar-debar. Sing penting ojo rame, nenek ketok awake tiu bisa ciloko, bisik Pak Karto. Wajahnya serius. Mereka hanya mengangguk, mencoba meredam rasa takut yang makin menyesakkan dada dari keohan. Samar-samar mereka melihat sinar kecil seperti api yang berkelip-kelip. Begitu mendekat, tercium aroma kemenyan yang begitu menyengat. Hidung mereka terasa panas, mata pun perih. Namun rasa penasaran membuat mereka terus melangkah. Dan di sanalah mereka melihat Bu Sarmi duduk bersila di bawah pohon besar dengan wajah menunduk. Di depannya ada dupa yang menyala. Asapnya mengepul membentuk gumpalan pekat. Menari-nari tertiup angin. Di tangannya, Bu Sarmi memegang segenggam bunga. Gerakannya pelan, penuh kehati-hatian, seperti sedang melakukan ritual. Sesekali terdengar suara lirih, entah doa atau mantra. Tak bisa mereka pahami jelas. Yang membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah ketika Bu Sarmi menundukkan kepala lebih dalam, lalu meletakkan sesuatu di hadapannya. Sepotong kain yang ternyata adalah pakaian milik Joko, anak muda yang hilang beberapa hari lalu. Slamet menutup mulutnya, hampir saja menjerit. Dadanya bergemuruh. Astik, iku bajune Joko, gumamnya pelan. Belum sempat mereka bicara lebih jauh, tiba-tiba dari balik bayangan pohon muncul sesosok makhluk tinggi. Rambutnya panjang menjuntai sampai tanah. Wajahnya pucat seperti mayat, dengan mata merah menyala. Suaranya seperti angin berdesis, membuat daun-daun di sekitar pohon bergoyang sendiri. Warga yang mengintai hanya bisa menahan napas. Tubuh mereka kaku seakan tak sanggup bergerak. Makhluk itu melangkah mendekati Bu Sarmi. Tubuhnya begitu besar, bayangannya menutupi cahaya dupa yang berkelip. Bu Sarmi tak terlihat ketakutan. Justru ia tersenyum tipis sambil meraih pakaian Joko, lalu menyerahkannya kepada makhluk itu dengan kedua tangan bergetar. Aku wis nepati janji, sing iki tumbalmu, ucap Bu Sarmi dengan suara bergetar namun jelas. Makhluk itu mengambil pakaian tersebut, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu menghirupnya dalam-dalam. Setelah itu, terdengar suara tertawa panjang, melengking, dan begitu menyeramkan. Suara itu seperti tidak berasal dari satu makhluk saja, melainkan dari banyak arah, menggema di seluruh kebun bambu. Warga yang mengintai merasa jantung mereka hampir copot. Pak Karto langsung berbisik, suaranya gemetar. Wis, ojo diteruske, lari saiki, uga. Tanpa pikir panjang, mereka berempat langsung berlari terbirit-birit, menembus ilalang dan ranting bambu yang tajam. Nafas mereka terengah-engah, dada seperti mau meledak. Namun suara tawa makhluk itu terus mengejar di belakang, seakan menempel di telinga mereka. Sampai di ujung desa, mereka baru berhenti. Wajah mereka pucat pasi, keringat dingin bercucuran. Meski malam itu angin sangat dingin, tak ada satupun yang berani buka suara. Hanya suara napas mereka yang tersengal-sengal. Slamet akhirnya bicara. Suaranya serak. Kita kudu lapor wong-wong desa. Iki wes kebacut. Bu Sarmi ora mung dagang biasa. Iki wis emblusuk ning perkara sing medeni tenan. Pak Karto mengangguk lemah. Nek diteruske, bakal anak korban maneh. Kembang surup, ternyata tenan.
durung mati. Dadi pancen bener nenek dheweke laris amarga tumbal. Malam itu mereka pulang ke rumah, masing-masing dengan hati yang tidak tenang. Bayangan makhluk tinggi berambut panjang itu terus menghantui pikiran mereka. Bahkan ketika mencoba memejamkan mata, suara tawa yang mengerikan itu masih jelas terdengar di telinga mereka. Keesokan harinya, kabar itu menyebar cepat. Meskipun awalnya mereka ragu untuk bercerita, namun rasa takut kehilangan lebih banyak nyawa membuat mereka akhirnya buka suara. Orang-orang desa pun gempar. Ada yang percaya, ada pula yang masih meragukan. Tapi hampir semua setuju bahwa ada yang tidak beres dengan warung nasi Padang Bu Sarmi. Beberapa orang bahkan mengaku mengalami hal aneh. Ada yang merasa melihat bayangan orang berdiri di depan warung Bu Sarmi pada tengah malam. Ada pula yang mendengar suara tangisan lirih dari arah kebun bambu. Semua itu membuat suasana desa semakin mencekam. Namun, meski isu sudah merebak, warung Bu Sarmi tetap ramai. Anehnya, semakin banyak pelanggan yang datang justru bukan orang-orang desa. Mereka wajahnya asing. Sebagian bahkan terlihat pucat dan diam saja ketika makan. Orang-orang desa jadi makin curiga. Apakah mereka manusia biasa atau makhluk lain yang ikut menikmati sajian pesugihan Bu Sarmi? Slamet suatu malam mencoba melewati warung itu lagi. Dari luar ia mengintip, dan bulu kuduknya langsung berdiri. Ia melihat seorang pelanggan duduk di meja. Wajahnya jelas terlihat. Itu adalah wajah Joko, orang yang sudah hilang beberapa hari lalu. Tubuhnya kaku, matanya kosong, dan ketika sendok menyuap nasi, gerakannya lambat dan kaku, seperti bukan manusia hidup. Slamet lari terberit-berit lagi. Kali ini benar-benar tidak sanggup berkata-kata. Ia semakin yakin bahwa apa yang dilihat di kebun bambu bukan halusinasi, melainkan kenyataan. Joko sudah dijadikan tumbal. Namun entah bagaimana, wujudnya masih dipanggil untuk menjadi pelanggan setia warung Bu Sarmi. Desa pun semakin resah. Beberapa orang sudah tidak berani lagi makan di warung itu. Namun sebagian lainnya, anehnya, justru seperti terhipnotis, tetap datang dan makan dengan wajah kosong. Mereka pulang tanpa ingat apapun. Seperti kehilangan kesadaran, Pak Karto akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan para tetua desa. Mereka percaya bahwa kembang surup bukan pesugihan biasa. Ia memiliki kekuatan mengikat, membuat orang yang terjerat sulit keluar. Dan Bu Sarmi sudah terikat terlalu dalam. Tetua desa berkata, "Iki kudu dien tegak, yen ora, saben wulan bakal ana sing ilang. Kembang surup ora bakal warek. Nganti kabeh nyawa dijupuk." Malam itu, keputusan bulat diambil. Mereka harus menghadapi Bu Sarmi dan menghentikan ritual itu, meski risikonya nyawa jadi taruhan. Sejak malam Jumat Kliwon, ketika rahasia Bu Sarmi terbongkar, suasana desa berubah drastis. Orang-orang yang sebelumnya sering berkumpul di pos ronda atau sekadar duduk-duduk di warung kopi jadi enggan keluar malam. Jalanan desa yang biasanya ramai obrolan, kini terasa sunyi. Hanya sesekali suara anjing menggonggong menembus kegelapan. Namun di balik kesunyian itu, warung nasi Padang Bu Sarmi justru semakin ramai. Orang-orang asing yang tidak dikenal terus berdatangan. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan langkahnya kaku. Warga desa yang melihat hanya bisa bergidik ngeri. Karena beberapa dari wajah itu tampak familiar, mirip dengan orang-orang yang sudah lama meninggal di desa sebelah. Aroma kemenyan makin kuat setiap sore menjelang maghrib. Seakan-akan desa itu diliputi kabut tipis yang membawa bau menyengat. Orang-orang mulai yakin bahwa pesugihan kembang surup sudah benar-benar berkuasa. Apalagi setelah satu persatu anak muda desa mulai hilang tanpa jejak. Tak ada suara teriakan, tak ada tanda perlawanan. Hanya benda-benda kecil milik mereka yang ditemukan di dekat kebun bambu. Bersama bangga-bangga tabur yang sudah layu, Pak Karto dan beberapa tetua desa akhirnya tak bisa tinggal diam. Mereka berkumpul di rumah kepala desa. Wajah mereka tegang, mata sayu karena kurang tidur. "Kita ora iso ngenteni luwih suwe. Yen ditresk, kabeh wong desa bakal dadi tumbal," kata Pak Karto dengan suara bergetar. Kepala desa mengangguk berat. "Nanging piye karane? Bu Sarmi kuwi wis ora manungsa biasa. Duweke wis dadi budak pesugihan." Keputusan akhirnya dibuat. Mereka akan mencoba menghentikan Bu Sarmi dengan cara lama. Doa-doa leluhur, kemenyan suci, dan air yang sudah dibacakan doa. Meskipun semua sadar, berhadapan dengan pesugihan kuno seperti kembang surup bukan perkara sepele. Ada risiko yang besar. Bahkan,
nyawa bisa melayang. Malam Jumat berikutnya dipilih sebagai waktu. Saat itu diyakini kekuatan gaib sedang berada di puncaknya. Dengan hati-hati, sekelompok warga yang terdiri dari tetua, beberapa pemuda, dan seorang ustaz tempat bergerak menuju kebun bambu di belakang rumah Bu Sarmi. Langkah mereka pelan, wajah-wajah pucat diterangi cahaya obor yang bergetar ditiup angin malam. Dari kejauhan, suara gamelan samar terdengar. Tak ada yang bisa menjelaskan dari mana asal suara itu, karena jelas-jelas tidak ada yang menggelar hajatan di desa. Suara itu bercampur dengan aroma kemenyan yang semakin menyengat, membuat perut mereka mual. Ya Allah, kuatna ati iki, gumam Ustaz lirih. Ketika sampai di kebun bambu, mereka melihat pemandangan yang membuat darah mereka membeku. Bu Sarmi duduk bersila di bawah pohon besar, matanya terpejam, mulutnya berkomat kamit, membaca mantra. Di depannya, sesosok makhluk tinggi berambut panjang sudah berdiri, tubuhnya berasap, wajahnya mengerikan, suaranya bergaung. Sarmi, tumbalmu durung cukup, aku butuh luwih akeh. Warga yang bersembunyi di balik pepohonan saling pandang dengan wajah ketakutan. Beberapa hampir saja mundur, tapi Pak Karto berbisik tegas. Ojo wedi, nenek saiki mundur, selawase kita bakal dadi budak makhluk iki. Mereka pun memberanikan diri keluar, membawa air doa dan kemenyan suci. Ustaz segera mengangkat tangannya, melantunkan doa dengan suara lantang. Suasana tiba-tiba bergetar. Makhluk tinggi itu menoleh, matanya merah menyala, dan dari mulutnya keluar suara tertawa panjang yang membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar. Bu Sarmi terlonjak, wajahnya kaget sekaligus marah. Kowe sapa sing wani nganganggu ritualku? Teriaknya dengan suara serak. Pak Karto maju selangkah. Sarmi, wis cukup. Wesake korbanmu. Joko lan liyane ora salah apa-apa. Iki kudu mandek. Bu Sarmi berdiri, matanya kini terlihat kosong, seperti bukan dirinya sendiri. Tangannya menunjuk ke arah warga, suaranya berubah parau. Sapa we sing ngalang-alangi, bakal dadi tumbal sabanjure. Makhluk tinggi itu melangkah maju, tangannya panjang dengan kuku tajam, seperti cakar. Ia mengaum keras, membuat dedaunan bambu rontok berjatuhan. Ustadz segera memercikan air doa ke arah makhluk itu. Terdengar suara mendesis, seperti besi panas yang dicelupkan ke air. Makhluk itu meraung, namun tidak roboh. Justru tubuhnya makin membesar, semakin menutupi langit di atas mereka. Pertarungan gaib pun terjadi. Doa-doa terus dilantunkan, obor bergetar, angin berhembus kencang. Bu Sarmi berteriak histeris, tubuhnya kejong-kejong seperti dirasuki sesuatu. Dari mulutnya keluar suara-suara aneh, campuran bahasa Jawa kuno dan desisan yang tak dimengerti. Slamet yang ikut dalam rombongan menahan rasa takutnya. Ia ikut membantu memercikan air doa ke tanah, agar lingkaran pelindung tidak terputus. Namun tiba-tiba, dari arah warung Bu Sarmi, muncul kerumunan pelanggan yang wajahnya pucat. Mereka berjalan kaku, matanya kosong, mulutnya terkatup rapat. Jumlahnya puluhan, mengelilingi warga yang sedang berdoa. Slamet terperangah, karena di antara mereka terlihat jelas wajah Joko. Matanya kosong, tapi wajahnya penuh air mata, seakan ingin bicara namun tak sanggup. Astagfirullah. Joko, teriak Slamet. Hampir saja ia keluar dari lingkaran pelindung. Untung Pak Karto menahan lengannya. Ojo, nek metu, rampung uripmu. Kerumunan itu mendekat. Lingkaran doa semakin terhimpit. Ustadz semakin keras melantunkan ayat-ayat suci. Suaranya bercampur dengan raungan makhluk tinggi yang makin marah. Tubuh Bu Sarmi akhirnya roboh, berguling di tanah. Tapi matanya masih melotot. Bibirnya tersenyum mengerikan. Aku ora bakal mandek, nganti kabeh nyawamu dadi milikku, ucapnya lirih. Detik berikutnya, langit malam seakan terbelah. Petir menyambar pohon bambu, membuat tanah berguncang hebat. Lingkaran doa hampir pecah. Beberapa obor padam diterpa angin kencang. Tapi di saat genting itu, Ustadz menuangkan sisa air doa ke tanah, lalu menghantamkan wadahnya ke arah makhluk tinggi tersebut. Ledakan cahaya putih menyilaukan mata, membuat semua orang terjatuh. Ketika cahaya itu meredup, makhluk tinggi itu menjerit panjang lalu lenyap, hanya menyisakan bau gosong dan asap tipis. Tubuh Bu Sarmi tergeletak kaku, matanya terbuka, darah keluar dari mulutnya. Ia sudah tidak bernyawa, namun wajahnya masih menyimpan senyum aneh, seakan puas dengan apa yang telah ia lakukan.
Kerumunan pelanggan pucat perlahan menghilang satu persatu, seperti kabut yang tersapu angin. Joko yang tadi berdiri di barisan depan sempat menoleh, menatap Slamet dengan tatapan penuh duka, sebelum akhirnya tubuhnya lenyap begitu saja. Slamet jatuh terduduk, menangis tanpa suara. Malam itu berakhir dengan keheningan mencekam. Warga membawa pulang tubuh Bu Sarmi, tapi mereka sepakat tidak akan menguburnya di pemakaman desa. Mereka memilih menguburnya jauh di luar desa, di tempat yang dianggap angker, agar arwahnya tidak kembali mengganggu. Meski makhluk itu lenyap dan Bu Sarmi sudah mati, namun desa tidak pernah sama lagi. Aroma kemenyan sesekali masih tercium menjelang maghrib. Beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan samar dari arah kebun bambu. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan pelanggan pucat masih berdiri di depan warung yang kini terbengkalai. Warung nasi Padang itu dibiarkan kosong, pintunya terkunci rapat. Tapi anehnya, meski tidak ada yang membuka, setiap pagi Mahamaya di dalamnya tampak rapi, seakan-akan baru saja dipakai. Piring-piring kosong berjejer, seakan masih ada yang makan di sana. Desa perlahan kembali normal, namun rasa takut tetap ada di hati setiap orang. Mereka tahu, Kembang Surup bukan pesugihan biasa. Ia hanya tertidur sementara, menunggu orang baru yang haus kekayaan untuk memanggilnya kembali. Hingga kini, warung nasi Padang Bu Sarmi masih berdiri. Dari luar tampak biasa saja, catnya mulai mengelupas, kaca jendelanya buram tertutup debu. Tapi bagi siapapun yang lewat menjelang sore, aroma kemenyan seringkali kembali tercium. Dan orang-orang yang punya keberanian mengintip ke dalam, bersumpah mereka pernah melihat bayangan orang duduk di meja, makan dengan wajah pucat, lalu menoleh dengan mata kosong. Tak ada yang tahu apakah semua orang yang makan di sana benar-benar manusia, atau hanya Roro lapar yang dipanggil dari dunia lain. Yang pasti, setiap kali matahari mulai surup, desa itu kembali diliputi rasa ngeri, dan nama Bu Sarmi, bersama pesugihan Kembang Surup, masih diceritakan dengan bisik-bisik penuh ketakutan. Sebuah peringatan agar manusia tidak serakah, karena kekayaan yang datang dari jalan gelap pasti akan menuntut harga yang lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkan. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.